Selamat pagi Bapak Ibu Saudara pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai hari ini dengan bersama-sama kita membaca serta merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini ketika kami dapat merasakan bagaimana besarnya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami diberikan nafas kehidupan, kecukupan, kesehatan, kekuatan, serta pengharapan yang membuat kami dimampukan untuk dapat melakukan berbagai aktivitas di hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendasari segala aktivitas kami dengan membaca, merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami supaya firman-Mu dapat meresap dan kami dapat merasakan bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada hari ini saya ambilkan dari Mazmur 86 ayatnya yang ketiga. Mazmur 86 ayat yang ketiga yang demikian. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul perenungan kita pada hari ini adalah Waktu dan Karya Tuhan yang Terbaik. Pergumulan demi pergumulan tentu dialami oleh setiap orang. Namun tidak semua orang meminta pertolongan kepada Tuhan. Ada orang yang menganggap pergumulan itu tidak terlalu rumit, sehingga ya tidak perlulah meminta pertolongan kepada Tuhan. Ada pula yang menganggap seberapa besar ataupun kecil pergumulan itu, ia tetap meminta pertolongan kepada Tuhan Allah. Daud menuliskan Mazmur 86 dengan sebuah dasar iman bahwa Tuhan Allah adalah sumber pertolongannya. Baik pergumulan yang besar dan sepele, Daud tetap berpaut pada Tuhan. Daud meyakini bahwa karya pertolongan Allah itulah yang terbaik. Sekalipun demikian, rupanya jawaban Tuhan tidak seketika terjadi setelah dinaikkan doa. Dalam Mazmur 86 dikatakan bahwa Daud meminta Tuhan menyandengkan telinga dan menjawab doa-doa Daud. Dan juga Daud mengatakan bahwa dia berseru sepanjang hari, memohon jawaban Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Tetapi rupanya Daud masih menunggu kapan datangnya jawaban Tuhan terjadi dalam hidupnya. Entah sampai kapan Daud menunggu jawaban Tuhan. Yang jelas, dia menunggu sampai pertolongan karya Tuhan nyata dalam hidupnya. Dari sini, Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar dari Daud. Sekalipun Daud harus menunggu, ia tetap berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta semesta alam. Sekalipun Daud harus menunggu, ia tetap tekun untuk menaikkan doanya kepada Tuhan Allah Israel. Sebab ia meyakini bahwa karya Tuhan Allah itulah yang terbaik. Dan Daud juga meyakini bahwa waktu Tuhan itulah yang terbaik. Pertanyaan untuk kita renungkan, apakah kita tetap bertekun di dalam doa-doa kita? Jangan-jangan pergumulan-pergumulan membuat kita tidak bertekun dalam doa, bahkan jauh dari ibadah.
Seharusnya pergumulan membuat kita dekat dengan Tuhan. Semakin dekat, sehingga dalam pergumulan tersebut kita dituntun dan dipimpin oleh Tuhan di tengah-tengah kebingungan yang kita rasakan. Bukan pula dituntun oleh kehendak kita sendiri, tetapi dituntun oleh kehendak Tuhan. Mungkin sama seperti Daud, kita harus menanti karya Tuhan terjadi dalam hidup kita setelah kita menaikkan doa-doa kita. Sekalipun kita harus menunggu, ini tidak menjadi alasan untuk berhenti bertekun dalam doa. Sebab waktu Tuhan itu yang terbaik. Mungkin jawaban dari Tuhan tidak seperti doa yang kita panjatkan, tetapi yakinlah bahwa karya Tuhan itulah yang terbaik. Tuhan memberkati. Amin.